Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakalan menge-share kepada teman-teman tentang pengalaman saya selama saya menjadi pewara di beberapa event. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku pengen melihatkan diri aku ketika aku tampil di event-event tersebut menjadi pewara. Nah, itu dia beberapa cuplikan foto ketika aku menjadi pewara di Baik, di video kali ini aku akan membahas bagaimana pengalaman aku ketika menjadi MC ataupun pewara. Nah, ketika teman-teman ingin menjadi MC ataupun pewara, teman-teman yang pertama harus mengetahui bahwasannya di dunia per-MC-an ini, dunia pembawa acara ini ada 3 tingkatan. Yaitu yang pertama formal, semi formal ataupun non formal. Nah, ada 3 tingkatan. Formal itu dia lebih ke suara kita lebih dibulatkan, diberatkan seperti acara-acara resmi. Yang kedua itu semi formal. Nah, semi formal ini kita suaranya dibulatkan juga tapi lebih santai, tidak ada yang tegang ataupun gimana. Dan yang terakhir itu ada non formal. Nah, non formal ini ialah acara yang happy, yang suasananya tuh kayak gak ada batasannya namun tetap sopan, dan kita itu harus lebih ngebadut lah ya istilahnya, lebih ngelawak, lebih lepas aja, lebih jadi diri sendiri. Namun tetap suara kita dikontrol dan tidak cempreng gitu ya. Oke, aku bakalan menyarankan kepada teman-teman ketika nge-MC ataupun menjadi pewara, teman-teman harus memakai suara perut ataupun diafragma. Kenapa? Karena suara perut ataupun diafragma ini sangat ini ya, pernafasannya itu jangka panjang gitu, nggak buat ngos-ngosan, nggak buat capek. Karena aku pernah memakai suara tenggorokan aku, suara ini, ya betul. Dan tentunya nggak bertahan lama, cepat capek gitu. Jadi kayak suara tuh kering, jadi kayak pokoknya lebih capek aja gitu, lebih nggak tahan lama ketika teman-teman menggunakan suara perut ataupun suara diafragma. Sedikit cerita ya teman-teman, di luar ekspektasi aku, pernah menjadi pewara dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena itu acara lomba di kampus aku yang gak expect banget bakalan selama itu. Karena yang telah aku alami itu paling lama itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau 4 sore gitu perlombaannya. Nah, ketika teman-teman menggunakan suara perut, suara diafragma, teman-teman bakalan tetap stabil, suaranya tetap oke, tetap on point, tetap menggelegar gitu. Namun kalau teman-teman memakai suara tenggorokan, teman-teman bakalan cepat capek, suaranya juga bakalan goyang, bakalan on off gitu ya. Jadi aku lebih saranin ke pakai suara diafragma. Aku bakalan membahas awal mula aku menjadi pewara. Tentunya ya teman-teman ya, ketika kita melangkahkan dan menempatkan diri kita menjadi seorang pewara, hal-hal yang perlu kita miliki dalam diri kita yaitu yang pertama menurut aku ialah mental dan kita mau niat. Mental dan niat, kedua hal ini adalah saling berkaitan menurut aku. Ketika kita punya mental tapi kita nggak ada niat, sia-sia. Kita punya niat tapi nggak ada mental, sama doang bohongnya gitu. Jadi kedua ini
adalah hal yang pertama aku tanamkan kepada diri aku ketika menjadi seorang pewaras. Nah, saran yang kedua dari aku yaitu teman-teman harus berpikir positif. Teman-teman harus menanamkan kepada diri teman-teman bahwasanya kita tuh layak berada di tengah-tengah menjadi pusat perhatian khalayak ramai. Kita bisa, kita mampu. Intinya tuh tanamkan pemikiran yang positif kepada diri kita sehingga kita tuh berpikirnya yang baik-baik aja gitu. Gak ada yang aneh-aneh bakalan terjadi apa-apa, tidak. Nah, yang ketiga, teman-teman harus memiliki banyak referensi ataupun ilmu-ilmu berbicara dari lain. Kosakata demi kosakata harus teman-teman kuasai supaya berbicara di depan khalayak ramai itu enak gitu. Lebih santai aja gitu. Yang terakhir yaitu sering-sering latihan, latih terus skillnya, jam terbangnya lebih diperbesar, diperbanyak supaya kita bisa. Nih, aku pernah dengar kata pepatah, kita tuh bisa karena terbiasa. Terbiasa pasti bisa gitu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menjadi pewara, tentunya para audiens bakalan ada titik jenuh, titik bosannya. Maka dari itu kita sebagai pewara harus memiliki ide bagaimana cara kita bisa mempertahankan mood audiens supaya tetap memperhatikan kita dari awal hingga akhir acara tersebut. Apa sih yang aku lakukan ketika hal tersebut muncul pada saat aku MC ataupun menjadi pewara? Nah, hal yang pertama aku lakukan yaitu Nah, ketika hal itu terjadi pada saat aku MC, hal yang pertama aku ngelakuin yaitu mengadakan, memasukin unsur-unsur game, unsur-unsur ice breaking, unsur-unsur jargon. Nah, ketiga hal ini aku masukin ketika aku merasa audiens telah jenuh, telah bosan. Kita adain tiga hal yang tadi. Namun jangan lama-lama, ketika lama-lama bakalan membuat mereka jenuh lagi. Maka dari itu kita lanjut ke acaranya. Intinya, teman-teman harus memasuki tiga unsur ini. Games, ataupun jargon, ataupun ice breaking. Ataupun mau tanya-tanya ke audiens, tanya jawab gitu kan, boleh. Supaya tidak jenuh gitu. Jadi kayak mereka merasa komunikasi dua arah, tidak satu arah saja gitu. Boleh ketika hal itu terjadi. Dan teman-teman ketika mendapatkan suatu insiden, ketika rondon 5 dialihkan menjadi rondon 7, rondon 7 dialihkan menjadi rondon 1 gitu misalnya ya. Teman-teman tidak perlu panik karena kepanikan hanyalah penghalang teman-teman menjadi pewara yang baik. Benar, menjadi penghalang karena kepanikan itu tidak ada gunanya. Jadi teman-teman harus tenang, berpikir positif, tarik nafas, bahwa tanamkan kepada diri teman-teman bisa melewati hal tersebut. Santai saja, tinggal kita ganti saja, kita tukar. Intinya jangan panik, tetap terjadi seperti biasa aja, anggap tidak terjadi apa-apa gitu. Baik, sekian video dari saya. Semoga teman-teman bisa menjadi pewara yang lebih baik daripada saya, bisa memetik hal-hal yang baik di video ini, dan tentunya hal-hal yang buruk boleh teman-teman tinggalkan, jangan teman-teman tiru. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.